Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya, perkenalkan saya Senista, mahasiswi Universitas Tengku Umar, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mereview film The Akuntan, salah satu tugas mata kuliah Auditing 2 dosen pengampu Ibu Hafizah Risna Fitri MSI. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, perkenalan. Yang kedua, cerita singkat film The Akuntan. Yang ketiga, masalah audit. Dan yang terakhir adalah pengendalian internal yang dapat kita lakukan tentang permasalahan audit yang ada di film tersebut. Cerita singkat film The Akuntan. Film The Akuntan mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang akuntan yang memiliki nama alias Christian Wolff. Saat kecil, Christian diagnosa mengalami autisme dan hanya berteman dengan sang adik yang bernama Braxton. Suatu hari, ibu dan ayahnya membawa Christian ke panti asuhan, khusus anak disabilitas. Namun, ayahnya tidak menyetujui hal tersebut, karena yang memiliki permasalahan tentang penyakit Wolff adalah ibunya. Karena Wolff yang tidak jadi masuk asrama, ibunya pergi meninggalkan mereka. Sangat sedih memang jika ibu kita sendiri meninggalkan kita, apapun alasannya. Wolff itu sangat sedih karena ditinggal ibunya, marah sejadi-jadinya. Dia berusaha dibujuk oleh sang ayah. Waktu pun berlalu. Saat ayah Wolff bekerja di Indonesia, ayah Wolff mengajari mereka bela diri pencak silat. Wolff dan Braxton berlatih sangat keras, walaupun mereka sudah kewalahan. Waktu pun berlalu. Di bawah asuhan ayahnya, kini Wolff juga menjadi tentara dan jago menembak. Walaupun dulu Wolff dipandang sebelah mata. Bahkan ibunya meninggalkan mereka. Kini Wolff tumbuh menjadi seorang yang jenius. Di saat ibu Wolff meninggal dunia, ia datang. Ibu Wolff yang sudah mempunyai kehidupan lain setelah meninggalkan mereka dulu, memiliki 2 orang anak berumur 12 tahun. Sebenarnya kehadiran Wolff dan ayahnya tidak diizinkan oleh suami baru ibunya Wolff. Disinilah terjadi insiden yang mengubah hidup Wolff. Saat ayah Wolff mendekati peti jenazah untuk melihat ibu Wolff, ayah Wolff malah diusir pergi. Wolff yang tidak terima diperlakukan seperti itu memukul orang yang menghentikannya. Ayah Wolff yang mencoba merawat Wolff pun tidak sengaja tertembak petugas. Ayahnya pun tewas. Atas tindakannya, Wolff masuk penjara. Di sana ia bertemu dengan seorang akuntan profesional yang bekerja untuk mafia, bernama Gambino selama 40 tahun. Di dalam penjara, Francis mewariskan ilmunya kepada Wolff. Wolff yang memang sudah memiliki kecerdasan luar biasa, mampu menguasai ilmu yang diberikan Francis. Kini Francis telah bebas dari penjara. Tapi hal tersebut tidak bertahan lama, karena Francis diculik oleh Gambino yang masih memiliki dendam kepadanya. Wolff yang mendengar kabar jika Francis telah dihabisi oleh Gambino tidak terima. Wolff yang menganggap Francis seperti ayah sendiri merasa dendam kepadanya. Wolff pun menghabisi semua anak buah Gambino yang telah menghabisi Francis. Setelah kejadian tersebut, Wolff berpindah-pindah tempat selama 10 tahun dan menyembunyikan identitasnya. Kini ia membuka kantor akuntannya sendiri yang bernama ZZ Akuntan. Di kantornya dia membantu orang-orang yang memiliki permasalahan di bidang keuangan. Di balik kehidupannya, dia bukanlah akuntan biasa. Entah karena berpengaruh atau terinspirasi dari Francis, selama 5 tahun belakangan ini, dia menerima tawaran pekerjaan dari mafia-mafia di berbagai negara. Dalam hal kehilangan uang hasil kejahatan mafia. Wolff memiliki tempat rahasia, dilengkapi dengan senjata, lukisan, uang, dan emasnya. Di sana dia menyimpan hasil-hasil yang dia dapat dari pekerjaannya. Tentu saja dalam melancarkan aksinya, dia tidak sendiri. Dia ditemani oleh seorang hacker. Hacker tersebut adalah Jenny, anak perempuan yang ditemuinya di panti asuhan dulu. Dan ternyata mereka berteman sampai sekarang. Melalui sambungan telepon, Jenny memberitahu Wolff jika polisi mulai curiga dengan gerak-gerik Wolff. Sehingga Jenny menyarankan Wolff tidak mengambil tawaran dari mafia, tapi mengambil tawaran dari klien biasa saja, yaitu seorang pengusaha bernama Lamar. Perusahaannya bergerak di bidang robotik bernama Living Robotic. Di sana ia berjumpa teman lamanya yang bernama Rika dan Ed.
Rika yang meminta untuk memeriksa audit laporan keuangannya. Diduga telah terjadi penggelapan uang di Living Robotics. Di sini Ed terlihat kurang senang. Lalu Wolf meminta pembukaan 15 tahun terakhir untuk diperiksa. Setelah itu, Wolf bertemu dengan Lamar. Mereka berbincang-bincang. Keesokan harinya, Wolf yang akan memulai pekerjaannya bertemu dengan Dana yang merupakan akuntan di Living Robotics. Dana lah yang awal mulanya merasa terjadi kecurangan di Living Robotics. Dana menawarkan bantuan kepada Wolf, namun ia menolak. Saat jam makan siang, Wolf dan Dana terlihat lebih dekat. Mereka berbincang-bincang bersama. Wolf kembali melakukan pekerjaannya, mengarahkan semua kemampuannya sebagai seorang akuntan. Wolf memiliki kemampuan matematika yang luar biasa dan analisa tingkat tinggi. Wolf menulis semua angka yang akan ditelitinya. Saking banyaknya dia menulis di dinding kaca. Wolf bekerja larut malam hingga pagi. Lalu pada pagi harinya, Wolf memberitahu Dana bahwa ia telah menemukan total jumlah atau uang yang telah digelapkan selama 15 tahun terakhir. Tentu saja Dana merasa terkejut karena berhasil memeriksa 15 tahun laporan keuangan hanya satu malam saja. Rita datang. Wolf memberitahu kepada Rita jika uang yang digelapkan selama 15 tahun terakhir ini berjumlah $61.679. Lalu Rita bertanya kepada Wolf, siapa pelakunya? Namun Wolf ya bukan tipikal orang yang suka menebak-nebak. Pada suatu malam, pembunuh bayaran berada di rumah Ed, ditugaskan untuk menghabisi nyawa Ed. Tentu saja berkaitan dengan penggelapan yang ada di Living Robotics. Ed menyuntikkan insulin di bawah paksaan pembunuh bayaran. Ed pun tewas. Keesokan harinya di Living Robotics, Wolf terkejut saat petugas kebersihan menghapus catatan Wolf. Padahal pekerjaannya belum selesai. Lamar datang dan memberi bayaran kepada Wolf. Karena Lamar tidak mau ada kejadian yang sama yang menimpa seperti Ed. Untuk mengobati rasa bersalahnya, Wolf datang ke rumah kliennya, yaitu Oma dan Opa, untuk menembak. Namun ternyata ada mobil yang mengikuti Wolf. Dan ternyata mobil yang mengikuti Wolf ialah anak buah pembunuh bayaran yang akan menghabisi nyawa Wolf. Pembunuh bayaran menyuruh Oma dan Opa untuk memanggil Wolf. Namun pembunuh bayaran tertembak. Wolf mengajar mereka. Pembunuh bayaran memberitahu jika mereka juga disuruh menghabisi Dana. Wolf pun datang untuk menyelamatkan Dana. Betul saja, saat sampai di apartemen Dana, pembunuh bayaran sudah menyikap Dana. Wolf pun membantu Dana dari pembunuh bayaran tersebut. Kemudian Wolf membawa Dana ke tempat rahasianya. Wolf memberitahu Dana jika ada orang dari Living Robotics ingin membunuh mereka berdua terkait kasus kebocoran tersebut. Cerita berlanjut. Wolf mengajak Dana ke hotel mewah untuk bersembunyi dari komplotan pembunuh bayaran. Di hotel inilah Wolf menceritakan semua tentang dirinya kepada Dana. Di sini pun Dana nampak jatuh cinta kepada Wolf. Di sela-sela pembicaraan mereka, Wolf teringat dan menceritakan kepada Dana tentang perusahaan Crazy Eddie tahun 80-an. Uangnya dikembalikan untuk permainan pajak dan menaikkan harga saham. Wolf menarik kesimpulan jika Rita lah dalang dari semua ini. Namun Dana berpendapat untuk apa Rita memanggil Wolf jika nanti rahasianya akan terbongkar. Untuk hal ini, Wolf merasa bingung dan ingin menanyakan langsung kepada Rita. Wolf pun pergi ke rumah Rita. Sampai di sana, Wolf melihat pembunuh bayaran. Saat Wolf masuk, Rita sudah tewas. Di sana, Wolf menarik kesimpulan bahwa bukanlah Rita pelakunya. Dan sebenarnya, Lamarlah pelakunya, pemilik Living Robotics. Motifnya sama seperti Crazy Eddie. Penggelapan dilakukan untuk memanipulasi pajak dan memainkan harga saham. Wolf datang menjumpai ke rumah Lamar. Sampai di sana, rumah Lamar telah dijaga ketat oleh pembunuh bayaran. Meskipun begitu, Wolf tak takut dan mulai menembak komplotan pembunuh bayaran tersebut. Wajah Wolf yang terlihat di CCTV dikenali oleh si pembunuh bayaran. Dan ternyata si pembunuh bayaran itu adalah Braxton, adik Wolf. Wolf pun terkejut jika Braxton adalah pembunuh bayaran. Tiba-tiba, Braxton yang kesal karena Wolf datang ke pemakaman ibunya yang menyebabkan ayahnya tewas.
Braxton menyerang Wolf. Mereka pun berkelahi. Namun akhirnya mereka berdamai. Lamar yang melihat mereka berdua ditembak oleh Wolf. Ia pun tewas sehingga nyawa Dana pun aman. Film pun selesai. Di sini saya akan membahas tentang masalah audit yang ada dalam film tersebut. Dalam film tersebut diceritakan bahwa masalah yang terjadi adalah melakukan manipulasi laporan keuangan untuk merendahkan pajak dan menaikkan harga saham. Tentu saja hal tersebut tidak boleh dilakukan karena laporan keuangan haruslah akuntabel dan transparan. Bagaimana sih pengenalan internal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Kecurangan yang mungkin terjadi dapat dicegah dengan hal yang berikut ini. Yang pertama, membangun struktur pengenalan intern yang baik. Dengan semakinnya berkembang suatu perusahaan, maka struktur pengenalan intern yang baik dan efektif dapat mencegah kecurangan. Yang kedua adalah mengefektifkan aktivitas pengendalian. Dengan mereview kinerja, pengelolaan informasi, dan pengendalian fisik, serta pemisahan tugas untuk mempertanggungjawabkannya kepada orang yang telah kita tetapkan. Yang ketiga adalah meningkatkan kultur organisasi. Dengan meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate atau governance yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja. Yang terakhir dengan mengefektifkan fungsi internal audit. Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan sama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, semoga memberikan manfaat kepada teman-teman. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.